Kebumen. Saya akan mendefinisikan disiplin positif dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata 1.4. Selamat menyaksikan. Komite. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Langsung saja kita masuk ke acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Eka Fiana Wijayanti, penyampaian materi dan penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Baiklah, beranjak untuk acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kebumen. Kepada Dirjen mohon untuk berdiri.
aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Eka Fiana Wijayanti SPD. Tadinya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu serta komite yang telah hadir dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Eka Fiana Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen dari SD Negeri 3 Serang. Di sini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata saya tentang budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Serang. Oh iya. Di sini saya akan memperkenalkan dulu ya. Bapak fasilitator saya yaitu beliau Bapak Supriyono SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 17 Semarang. Berikutnya adalah Bapak Turmuji selaku pengajar praktek saya. Dia adalah kepala sekolah SD Negeri Kecamatan Tanahan. Sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu ya Bapak Ibu untuk videonya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Silakan untuk menyaksikan video tentang kegiatan positif di sekolah. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebagai saya. Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lainnya ya. Jangan mencontoh lagi. Kalau kalian contoh, ada nih yang lain sekali lagi. Mas tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Oke, Bapak ada juga. Oke Pak, apa kok? Bisa kali mau lewat sini hati-hati ya, jangan nanti nyuci. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu
ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya. Dari teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya setengah jam sebelum jam kamu mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. maaf Pak, saya ada. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Biar Bapak antarin. Mau pulang dari Jangan jorok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo.
Kak, berhenti Kak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa nih, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti dicoba aja. Ya Kak, ini nanti aku bantu. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah Baik Pak, jalan ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak berkeras waktu bersama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit penjelasan dari kamu. hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu ya Bapak. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Kalau mau diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Demikian Bapak Ibu video pembelajaran mengenai budaya positif yang bagaimana yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ya, dari situ coba saya minta tolong setujukan Bapak Ibu dengan pernyataan itu. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju apa betul? Tidak ya? Karena dengan hukuman nanti anak itu bisa merasa kecil hati, merasa mungkin ada juga anak yang memiliki rasa dendam, rasa takut di kemudian hari, karena itu efeknya tidak hanya di saat ini tetapi masih butuh jangka yang sangat panjang. Berikutnya yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Misalkan anak hari ini bisa menjawab, terus dikasih hadiah. Apakah dengan pernyataan seperti itu, kegiatan seperti itu akan meningkatkan prestasi siswa? Memberikan
pemberian hadiah itu kan salah satu dari sekian banyak di kelas itu hanya 2 atau 3 yang diberi hadiah, otomatis yang lain kan merasa iri dan cemburu seperti itu. Ada kesenjangan. Kenapa dia terus yang Bapaknya dan hadiah. Oke, terima kasih masukannya. Iya. Untuk yang diberi yang iya. ajuk biasanya anaknya. Ya, seperti ini. Untuk pemberian hadiah, Ya memangnya. untuk pemberian hadiah itu jika diberikan hadiah hanya kepada anak 1 atau 2 anak dalam kelas tersebut, betul kata Bu Dias, nanti akan meningkatkan, membuat kecemburuan sosial. Jadi anak-anak yang lain, dia saja, dia kan yang sudah biasa, dia saja, kayak gitu. Jadi anak-anak yang lain motivasinya menurun, drop. Nah, tidak ada yang semuanya pandai secara akademik. Jadi ketika nanti tidak bisa menjawab terus menerus, akhirnya tidak pernah mendapatkan hadiah. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Setuju bisa tidak. Bisa setuju, bisa tidak. Oke. Kalau setuju bagaimana monggo Pak Basir atau Bu Indri atau yang lainnya monggo bisa berpendapat. Setujunya bagaimana? setujunya itu karena kita adalah guru SD, mungkin kita harus masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang ikut ke kita. Jadi kita harus karena peserta didik kita itu adalah peserta didik yang unik ya, dari berbagai macam karakternya. Jadi kita yang masuk ke dunia mereka, bukan mereka yang ikut kita. Oke. Sama seperti pembelajaran yang diberikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita sebagai pendidik itu harus mengomong ataupun merangkul atau kita mengayomi, menghamba pada murid seperti itu. Bukan kita menghambakan murid, bukan, tapi kita harus bisa berbarengan untuk mewujudkan siswa tersebut merasa nyaman, merasa nyaman, tidak terintimidasi ke dalam sekolah tersebut. Namun ada yang perlu diingat bahwa peran kita sebagai pendidik ada 5 kontrol. Salah satunya memang berperan sebagai teman, tapi yang paling baik adalah berperan sebagai manajer. Itu harus kita akui semuanya, bahwa kita sebagai guru harus bisa mengatur, memanajer kapan posisi kita harus seperti teman, harus seperti orang tua, seperti sahabat dan seterusnya. Jadi makanya tadi saya bilang 50-50. Jangan selalu kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa, nanti kita bisa kurang di bahasanya kurang dihargai. Terima kasih masukannya. Selanjutnya adalah apa pengertian budaya positif? Budaya positif di sini adalah budaya yang dibangun di sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Kebiasaan di sekolah saya yaitu yang pertama adalah Jumat religi. Jumat religi di sini kegiatan Jumat religi yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 3 Selang adalah pembacaan Asmaul Husna bersama, pembacaan surat pendek atau juz amma, dilanjutkan dengan sholat duha dan sholat zuhur di hari-hari selain hari Jumat. Kegiatan hari Sabtu yaitu senam bersama. Kecuali senam bersama, juga di SD Negeri 3 Selang mengadakan bersih lingkungan. Berikutnya kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini diadakan setiap hari dengan dibuatkan jam kunjungan bagi setiap kelas, itu jamnya sendiri-sendiri. Sudah ada di jadwal perpustakaan. Bagaimana pembiasaan di sekolah dapat berjalan dan
sebagai sekolah di sini tidak hanya siswa dengan guru, tetapi juga wali murid atau komite beserta lingkungan masyarakat. Seperti itu, Jack. Di sini konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang berikutnya motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan keras. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima posisi kontrol guru. Yang keenam segitiga restitusi. Cobalah kalian buka, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Coba buka. Anda adalah A, ini kita praktek nanti ya. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sebelum saya melanjutkan deskripsi ini, saya boleh minta tolong untuk mempraktekkan. Monggo bisa dibantu Bu Dias atau Bu Indri. Jadi aktornya, iya. Jadi nanti ada 2 orang di sini sebagai apa namanya? Ya, Bu Dias juga boleh. Saya minta tolong sebentar. Mempraktekkan yang mau jadi A siapa ini? Bu Dias sebagai A dan Bu Dias sebagai B-nya. Ya, nanti Bu Dias mengepalkan tangan. Terus Bu Dias, ini ada dia sama dia, jadinya saya mengucapkannya agak-agak mirip gitu ya. Bu Dias itu nanti dengan cara apapun ingin meminta apa yang ada di dalam kepalan tangan Bu Dias. Entah itu merayu, entah itu memaksa, entah itu apapun. Anda mencoba untuk memintanya yang ada di Bu Dias. Monggo bisa dipraktekkan. Satu kan ya? Iya, satu kepalan tangan. Mengambilnya Iya, bisa dengan merayu, bisa dengan menggeling-geling Bu Dias, bisa dengan memarahi atau apa bebas monggo. Gak apa-apa, diacting-acting saja. Iya, ini adalah aktor kita yang pertama ada ya. Iya, geser. Iya. Kiri karena Monggo bebas. Bisa nggak Bu Dias? Bisa mengambil apa hasil apa di dalamnya? Bu Dias terambil nggak sama Bu Dias? Enggak terambil. Bu Dias dari tadi tetap mengepalkan genggaman tangannya, tidak membuka. Ayo, bagaimana? Bisa terbuka atau tidak? Tidak. Sekarang gantian. Bu Dias yang mengepalkan tangan, Bu Dias yang merayunya. Coba gantian. Orang baik pinter. Sama aja. Iya. Dengan rayuan apapun yang penting coba bisa nggak membuka kepalanya Bu Dias. Coba kami buka. Nanti kasih permen. Buka aja. Kita kasih 1.000. Ternyata tidak bisa, Bu. Oh iya, ternyata tidak bisa. Jadi kedua-duanya tetap tidak bisa ya? Oke, Bu Dias juga tidak bisa terbuka, Bu Dias juga tidak bisa terbuka. Coba kira-kira apa inti dari yang pengalaman yang sudah saya terangkan di sini? Mungkin karena kita menggenggam seharga, kita mempertahankan ya sedemikian rupa sehingga. Enggak, iya. Gitu. Jadi coba kalau dari segi Bu Dias. ya misal kan apa ya udah dapat apa yang kita dapat ya Harus pertahankan ya sama-sama. Oke. Ya, apa yang menjadi milik kita itu harus kita pertahankan, harus kita jaga gitu ya. Jangan dengan rayuan ataupun dengan bujukan atau dengan sogokan apapun bisa diberikan kepada orang lain. Oke.
Iya, itulah arti dari mempertahankan diri dengan segala upaya kalian mempertahankannya. Jadi entah ada rayuan, entah ada sogokan, entah ada hujatan apapun, apa yang menjadi milik kita jangan diberikan kepada orang lain. Oke, next. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi jawabannya bagaimana? Tidak ada ya. Oke. Mengapa? Alasannya tadi sudah saya sebutkan. Berikutnya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Iya, tetap menutup ya. Alasannya sudah saya sampaikan juga. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa coba yang berhak membuka kepala tangan ini? Ya, diri kita sendiri. Jadi kita itu berhak memiliki keyakinan untuk membuka diri kita itu bukan dari paksaan orang lain. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ikuti guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa trik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusinya. Pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glatz. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Dalam hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Murid belajar untuk merasa butuh tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri yang negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu berupa realitas atau kebutuhan kita semua. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berikut yang terakhir, mode berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha
pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa ada hadiah, ancaman, maupun hukuman. Pendidikan di Indonesia menginginkan peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin bersifat berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. James Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Masalah yang mungkin muncul berpengaruh pada fisik, psikolog maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Tingkat motivasi selanjutnya, mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau pengakuan atau imbalan dari orang lain yang dianggap penting. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Masalah yang mungkin muncul berpengaruh pada fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini adalah bersifat internal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat terencana atau satu arah. Murid tidak dilibatkan dan hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensinya yaitu sesudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu kalau konsekuensi. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran.
berikutnya adalah mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai oleh Charlson pada bukunya 1996. Bagaimana dengan pemberlakuan penghargaan? Hon mengemukakan beberapa pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Ketujuh, penghargaan menghukum, memotivasi dari dalam diri atau intrinsik. Keyakinan kelas. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Di sini antara keyakinan dengan peraturan bisa kita bahas, kita simak bahwa keyakinan kelas adalah dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa yang bersifat universal. Yang kedua adalah peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Yang dulu zamannya kita waktu sekolah itu sifatnya keyakinan kelas atau peraturan ya? Iya, zaman dulu masih berlaku peraturan sekolah. Jadi siswa itu harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Tetapi sekarang kita untuk membuat anak didik kita itu dapat berpikir kritis, kita menggunakan keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah dibuat oleh siswa tersebut juga nanti yang akan menghargai diri mereka sendiri dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Lanjut. Prosedur pembutuhan keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau kembali curahan pendapat orang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, menyetujui dengan menandatanganinya. Berikutnya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas untuk mengingatkan siswa-siswi kita atau itu kita tinggal ini loh keyakinan kelas kita, mengingatkan kembali kita sebagai ibu guru, bapak ibu guru ya. Berikutnya mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kita akan masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup, yaitu ada makan, ada pakaian, tempat tinggal, kesehatan, bisa juga dengan keamanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap
memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu berupa kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu berupa mereka bisa bermain humor, antusiasme atau ketertawa, biar mereka itu bisa tertawa lepas, itu kesenangan. Di sini ada juga 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Hukuman fisik atau verbal, dampaknya yaitu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Yang posisi kontrol kedua adalah membuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya adalah membuat siswa mereka bersalah. Bisa juga membuat rendah diri dan menarik diri. Jadi aku mau dolan karo dia. Berikutnya posisi sebagai teman. Bahwa guru bersikap ramah, cenderung bersendau-gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya yaitu murid tergantung pada satu guru, membuat siswa tidak mandiri. Jadi, aku senangnya sama guru itu saja, aku nggak mau belajar itu. Ya itu kalau kita memposisikan sebagai teman, kan ada seperti itu ya. Lanjut. Ya. Berikutnya adalah sebagai posisi kontrol pemantau. Nada bicara dan ekspresi data, identitas berhasil, tetap memantau saat siswa sedang diberi sanksi. Dampaknya yaitu menghitung hadiah atau hukuman yang diterimanya melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri, masih anak-anak nanti tidak bisa mandiri. Yang berikutnya adalah bersifat sebagai posisi kontrol manager, yaitu suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Yang berikutnya mengajukan pertanyaan bermakna. Keempat, membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya yaitu nanti murid dapat mandiri, percaya diri untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri. Iya. Berikutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah.
yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan atau memotivasi mereka secara intrinsik dari dalam diri dia. Dia mampu mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Jadi kita hanya memancing-mancing dengan adanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Ya, bisa dengan kata-kata seperti itu ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Berikutnya juga bisa dengan kata-kata seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah kamu ingin menjadi seperti yang apa kamu inginkan? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama. Siswa terlihat bermain sendiri saat berdoa. Yaitu salah satu siswa bernama Adnan terlihat asik bermain sendiri saat berdoa pada saat akan memulai pelajaran. Ya. Ini kemarin sebagai kasus nih Bu, maaf. Ya. Oke. Ya. Setelah bermain sendiri, Adnan saya ajak untuk ke ruangan. Saya tanya-tanya. Lah, ini contoh kegiatan segitiga restitusi. Ya. Kasus yang kedua juga ada, yaitu lupa mengerjakan PR. Yes. Saat akan memulai pelajaran, guru menanyakan tugas. Yang bersangkutan sudah diberikan, tapi ada salah satu murid bernama Haira tidak mengerjakan. Iya, maaf ya. Nah, ini adalah sama. Karena saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi ya. Jadi anak tersebut setelah jam pelajaran selesai, saya panggil tersendiri. Terus saya memotivasi dia dengan kata-kata yang tidak menghardik siswa tersebut, tetapi memotivasi intrinsiknya. Jadi dia itu menyadari, oh saya kesalahannya apa ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Adakah yang mau dipertanyakan monggo Bapak Ibu? Gak ada. Sudah cukup? Ya. Oke. Sambil jalan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Eka Fiana Wijayanti yang telah memaparkan diskriminasi budaya positif. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara siang hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian acara siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Mawati. Saya adalah rekan sejawat dari beliau Ibu Eka Fiana Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menanggapi apa yang Ibu Eka sampaikan dalam diseminasi disiplin positif yang dipaparkan oleh Bu Eka Fiana Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 3 Selang, Kabupaten Kebumen. Yang dimana dalam diseminasi disiplin positif itu sangat menginspirasi untuk saya terapkan di kelas saya, terutama terdapat pada segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus anak yang bertujuan untuk
merubah anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Eka Viana Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, dari apa yang sudah disampaikan sangat baik sekali karena dapat dipraktekkan ataupun dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Dari kegiatan tersebut, di dalam kegiatan belajar mengajar bisa dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga apabila benar-benar dipraktekkan nantinya akan meningkatkan siswa, dalam hal ini dalam kualitas dalam hasilnya, dari hasil yang semula biasa-biasa saja menjadi luar biasa, mengubah sesuatu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Salah satunya dimulai dari bagaimana seorang guru itu memulai dari awal, dari mempersiapkan siswa, menata ruang kelas, dan lain-lain. Dalam hal ini, ketika awal pembelajaran, bagaimana siswa harus ceria. Jangan sampai siswa ketika awal pembelajaran sudah bosan. Maka dari itu perlunya adanya pembeda. Tiap hari ada beda. Jadi dalam hal ini anak-anak untuk belajar akan lebih senang. Dengan anak senang, pastinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru akan lebih mudah untuk dipahami. Mungkin itu kaitan dengan mengubah anak yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diastika Cahyani dari SD Negeri 3 Selang, rekan sejawat dari Eka Viana Wijayanti, CGP Angkatan 11. Saya di sini ingin memberi tanggapan tentang diseminasi yang telah beliau sampaikan kemarin tentang restitusi kepada siswa yang telah dilaksanakan jauh hari sebelum diseminasi. Dan tanggapan saya itu sudah cukup bagus untuk kegiatan yang sudah dilakukan. Kegiatan restitusi atau praktek yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Eka Viana sudah sangat membantu untuk program yang ada di sekolah kita. Jadi untuk siswa itu sudah bisa memahami dan melaksanakan apa itu kegiatan yang sudah disepakati bersama. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai budaya positif dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk SD Negeri 3 Selang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.